Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Penuh semangat pada pagi hari ini. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk selamat datang juga untuk tim dari Kai Alpha. Terima kasih untuk kedatangannya. Biarlah hari ini kita akan merayakan Hari Nasional Kaum Muda GSJA se-Indonesia. Jadi tema kita Be Strong and Courageous. Sebentar kita akan melihat video VT dari Ketua Kaum Muda se-Indonesia. Mari. Shalom, saya Jeffrey Dharma, Direktur Kaum Muda Nasional GSJA di Indonesia, mengucapkan selamat buat gereja setempat atau wilayah atau DKMD yang pada bulan Oktober ini melakukan ibadah Hari Nasional Kaum Muda dengan mengangkat tema Be Strong and Courageous. Lewat tema ini kita berharap agar setiap orang-orang muda GSJA di Indonesia dapat semakin kuat dan berani. Kuat secara mentalitas, identitas, spiritualitas, dan integritas. Dan mereka juga menjadi orang-orang muda yang berani dalam menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap kesempatan, setiap perubahan yang ada. Berani mengambil tanggung jawab dalam pelayanan. Dan yang terlebih luar biasa adalah ketika mereka berani menanggapi panggilan Tuhan yang datang dalam kehidupan mereka. Saya berdoa agar setiap pelayanan kaum muda GSJA yang ada di seluruh Indonesia akan terus semakin mengalami kemajuan, semakin luar biasa. Sekali lagi selamat merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Be strong and courageous. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang berseri di sini, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Oke, di sini kita akan memuji, memuliakan Tuhan, memperingati Hari Harnas Kaum Muda. Mari kita datang lebih sungguh kepada Tuhan. Kekuatanku,
bersama Tuhan. Kami pasti melewati ini semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya teguhkan hatiku.
Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami tahu Tuhan, hanya bersama-Mu saja Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan kepada setiap pribadi kami Tuhan. Kini Tuhan kami akan memuji, memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah sumber kuat kami. Haleluya. Yang percaya bersilakan katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Kita tahu saudara bahwa hanya Allah saja sumber kuat kita. Mari kita nyanyikan bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Ayo Tuhan saudara, bahwa Tuhan hidup kita dan kita bersama. Hanya Kau diriku di surga, tidak ada yang bumi di bumi, hanya satu katakan, kedua kali, kamu dan pasti, Kau telah selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Masih semangat? Amin. Kita mau lebih bersorak lagi kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi sumber kuat kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama. Kita tahu sekarang saudara, bahwa hanya bersama Tuhan saja kita diberi kekuatan. Kita nyanyikan lagu baru, merupakan lagu dari
Satu
Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Yes. Mari datang ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Hadiratnya ada di tempat ini. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita. Roh Kudus ingin berbicara sesuatu ke dalam hidupmu. Untuk menguatkan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Sehingga kami boleh memperoleh pengenalan akan Engkau. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan di tanah hati yang terbaik, jatuh di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk setiap benih firman itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi hidup kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara di setiap kami masing-masing dengan tingkat pengertian kami. Engkau yang menolong setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua jemaat Tuhan yang tempat ini yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim worship. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudari semua sekalian, saya sungguh bersuka cita bisa ada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini dan kaum muda khususnya di tempat ini. Terima kasih juga buat Ibu Jenny selaku Gembala GSIA Immanuel di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya membuka pintu buat kami dari tim K Alpha Indonesia untuk bisa hadir dan melayani di ibadah Harnas ya. Kaum muda di tempat ini. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memberikan info sedikit tentang apa itu KLFA Indonesia. KLFA Indonesia adalah bagian dari Departemen Kaum Muda Nasional GSIA di Indonesia, di mana tadi ada Ketua DKMN yang di video tadi. Jadi KLFA adalah bagian dari Departemen Kaum Muda Nasional. Dan apa yang dilakukan oleh KLFA Indonesia? Yang dilakukan adalah kami menolong membantu gereja-gereja lokal GSIA di seluruh Indonesia. Saat ini kami sudah ada 260-an sekian koneksi GSIA di Indonesia yang terhubung dengan kami untuk membantu pelayanan mahasiswa atau kampus ministry di gereja lokal masing-masing di daerah mereka. Sehingga mereka memiliki pelayanan mahasiswa, pelayanan kampus yang kuat, yang sehat, dan berhasil di gereja lokal di mana mereka berada, khususnya gereja-gereja lokal yang dekat dengan kampus. Nah, di kota ini tentunya pasti ada kampus-kampus ya, ada Tidar, ada beberapa kampus yang lain juga. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini juga ada yang berkuliah di sana juga. Sehingga apa yang menjadi tujuan, yang menjadi mimpi kami adalah di mana 5-10 tahun ke depan gereja-gereja lokal di seluruh GSIA di Indonesia dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang bisa berdampak buat bukan hanya di gereja lokal mereka, tetapi juga di marketplace, di pemerintahan, dan dimanapun mereka ditempatkan. Dan itulah
kerinduan kami banyak pemimpin muda yang dilahirkan di gereja-gereja lokal di GSCA Indonesia. Kalau kita melihat berita GSCA secara global, ada salah satu orang dari GSCA yang jadi presiden sekarang di negara Afrika. Dan saya percaya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi di Indonesia, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau nggak kenal maka nggak sayang itu atau orang-orang ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Yohanes Ferry Setiawan, di foto yang paling kiri, yaitu saya dengan istri saya Mili. Beliau tidak hadir sama-sama dengan kita karena ada tugas di Jogja. Kami sama-sama melayani di K-Alpha Indonesia. Kami berdua juga memimpin pelayanan kampus di kota Jogja yang kami sebut Everybody Community. Beberapa dari leaders pelayanan kampus itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Ada David, ada Fanny, ada Daniel, ada Beda. Mereka yang membantu pelayanan kampus di tempat di mana saya melayani. Pelayanan kampus ini terbuka untuk semua orang. Di foto tersebut, kalau saudara, Bapak, Ibu semua perhatikan, ada teman-teman yang dari sebelah, dari sepupu kita. Mereka masih belum percaya Tuhan, tapi mereka ada bersama-sama dengan kami, melakukan kegiatan bersama-sama dengan kami, dan kami juga sedang melayani mereka dengan harapan dan dukungan doa dari Bapak, Ibu, rekan-rekan semua di tempat ini, supaya mereka juga bisa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka belum kenal Tuhan, tapi mereka tertarik, atau mungkin kita adalah orang pertama percaya yang mereka bisa jadi teman. Kita adalah gereja atau komunitas orang percaya pertama yang mereka bisa datang. Dan itu terbuka buat mereka datang, kita bisa berdiskusi iman dan lain sebagainya. Saya berharap setelah ibadah Harnas ini kita bisa bertemu dengan teman-teman muda, kaum pengurus tempat ini untuk kita bisa sharing dan berbicara lebih lanjut mengenai apa yang kita bisa lakukan bersama-sama di Kota Magelang, ya. Di sebelahnya lagi itu adalah tim K-Alpha Indonesia bersama-sama dengan mentor-mentor di seluruh Indonesia, dan juga Pastor Jamie Camp sebagai direktur K-Alpha Indonesia. Dan di situ juga ada Pastor Jeffrey Dharma selaku Ketua DKMN GSCA Indonesia di GSCA. So silakan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman kaum muda di sini, kalau ada yang ke depan main-main ke Jogja bisa menghubungi kami, bisa hangout bareng dan lain sebagainya. Amin. So, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang rindu mengalami kuasa lawatan Tuhan. Amin. Bukan hanya kaum muda karena ini adalah Harnas, tapi semua dari kita pasti merindukan ini. Dan siapa yang rindu menjadi bejana-bejana yang siap dipakai Tuhan buat generasi ini? Karena kita sedang melayani generasi kita, generasi yang ada di bawah kita. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda GSCA Indonesia dengan tema yang diberikan itu Be Strong and Courageous. Sama-sama bilang Be Strong and Courageous. Nah, mungkin bisa bangkit berdiri sebentar, ya kan? Ada gerakannya sedikit ya. Be strong and courageous. Ya, itu nanti kalau dibilang ada be strong and courageous, be strong and courageous. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Jadi be strong and courageous, ya, menjadi kuat dan berani. Ayat yang diberikan dari tema kita dalam Ulangan 31 ayat 6, ya. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam versi lain, dalam versi The Message dikatakan, jadilah kuat. Jadilah berani, jangan terintimidasi, jangan berikan kesempatan pada mereka, maksudnya si jahat. Jangan pikir dua kali, karena Tuhan Allahmu berjalan di depanmu
Dia menyertaimu, Dia ada bersamamu, Dia tidak akan mengecewakanmu, dan Dia tidak akan meninggalkanmu. Jika kita melihat konteks dari ayat ini, di Ulangan 31 ayat 6, ini berbicara mengenai siapa Bapak Ibu Saudara? Mengenai Yosua, betul? Ada di sini yang namanya Yosua. Tidak ada, puji Tuhan, jadi saya bisa menceritakannya. Sebelum Musa mati, Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa ya. Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka waktu Musa dipilih. Dan hal pertama setelah ayat ini, dan hal pertama yang mereka harus lakukan setelah Yosua menerima panggilan itu dan Tuhan berbicara dalam hatinya, yang mereka harus lakukan yang pertama adalah menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita lihat di Yosua 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan mereka kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Menyeberangi sungai Yordan, mungkin waktu Yosua, begitu dia menerima firman untuk menggantikan Musa, Tuhan berbicara dalam hatinya, dan dia disuruh seberangi sungai Yordan. Tuhan, ini nih aku masih belum nangkep. Kamu udah suruh aku menyeberangi sungai Yordan. Mungkin sungai Yordan ini kayak sesuatu yang mustahil buat dia. Mungkin ingat apa yang pernah Musa lakukan waktu dia menyeberangi laut. Tapi itu kan Musa. Lah, masa saya juga bisa? Pasti ada pikiran, kekhawatiran, keraguan seperti itu. Menyeberangi sungai Yordan adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang enggak mudah, tantangan yang besar di depan mata Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketahuilah saudara, mengikut Yesus, menghidupi kekristenan, itu juga sesuatu yang mustahil. Kita nggak sanggup sejujurnya. Kalau kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, betul? Kalau dunia berkata, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jatuhkan orang lain. Kamu harus sikut orang lain. Kamu harus lakukan ini dan itu supaya kamu bisa naik. Jabatannya, promosinya, kedudukannya, popularitasnya, nilainya, dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau jadi besar, serve, melayani, layanilah orang lain. Hal lain berkata, kalau kamu difitnah, waktu kamu orang ngomongin kamu, waktu orang nyinyirin kamu, ya kan? Sekarang kan banyak netizen ya. Itu kita orang lain bilang jangan diam, balas mereka, jangan kasih ampun, menyala bangku gitu kan. Tapi Yesus berkata, ampuni, forgive them, bless them, berdoa buat mereka. Dan masih mungkin banyak hal lain yang Yesus ajarkan. Dan itu kan sesuatu yang nggak mudah, betul? Oleh karena itulah kenapa kita butuh Yesus. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Karena hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa dimampukan untuk menjalani hal-hal yang demikian. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dikuatkan sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara anak-anak muda di tempat ini ketika saudara menghadapi tantangan yang besar di depan mata Bapak Ibu Saudara, teman-teman kaum muda di tempat ini. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mungkin tidak mudah, situasi-situasi yang sulit yang mungkin sekarang kita hadapi dalam hari-hari kita. Baik itu urusan kuliah, baik itu urusan keluarga kita, baik itu urusan orang-orang di sekitar kita, mungkin tantangan finansial, mungkin saudara sedang mengalami masa-masa transisi, sebagian dari kita mungkin baru masuk dari sekolah ke kuliah,
Atau dari yang teman-teman yang kuliah di tempat ini, mungkin saudara baru datang ke kota yang baru, beradaptasi dan lain sebagainya. Mungkin saudara sedang mengalami situasi musim tantangan kehidupan yang baru, saudara yang baru menikah, saudara yang dari single menikah, di single punya pacar, itu kan juga tantangan, ya kan? Di luar sana kan banyak tantangan. Atau yang dari sudah pacaran jadi single lagi, itu juga tantangan. Kalau saudara nggak kuat, saudara depresi, betul nggak? Anak-anak muda tempat ini, kalau diputus pacar jangan depresi ya. Soalnya banyak berita di sana, diputus pacar, bunuh diri dan lain sebagainya. Kita nggak boleh seperti itu. Banyak masa-masa transisi yang ada, yang terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita, dan mungkin itu sesuatu yang nggak mudah. Mungkin buat orang lain mudah, tapi buat seseorang mungkin itu tidak mudah. Ada transisi di mana mungkin saudara diberikan tanggung jawab yang baru. Mungkin teman-teman yang diberikan kesempatan mulai memimpin pelayanan atau melakukan tugas tanggung jawab baru di pelayanan di tempat ini. Itu adalah sesuatu juga yang baru. Saudara merasa mungkin nggak sanggup, merasa nggak layak, merasa tidak, dan lain sebagainya. Hal-hal yang ada di kehidupan di hati saudara. Dan apa yang saudara lakukan waktu itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saudara berhadapan dengan situasi-situasi tersebut, apa yang saudara lakukan? Bagaimana aku bisa menjadi kuat dan berani? Bagaimana aku bisa menjadi be strong and courageous? Yang pertama yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita butuh firman Tuhan. Amin. Kita butuh perkataan Tuhan datang ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang bisa menguatkan kita. Ketika firman Tuhan berkata kepada Yosua waktu sebelum dia menggantikan Musa, sebelum dia menyeberangi sungai Yordan, setidaknya Tuhan berbicara kepada Yosua itu 4 kali. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara lihat di Yosua 1, itu setidaknya dia berbicara 4 kali. Tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berbicara lagi, lalu Tuhan bilang, tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lagi Tuhan berbicara dan di akhir Tuhan bilang, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan terakhir kembali Tuhan bicara dan kembali lagi Tuhan bicara, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan mengulang-ulang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Tuhan rindu dan Tuhan peduli dengan hidup kita dan hidup Yosua pada waktu itu. Dia tahu apa yang terjadi di hati Yosua. Mungkin Tuhan tahu bahwa Yosua khawatir, Yosua ragu, Yosua mungkin juga ada rasa takut mungkin. That's why kenapa Tuhan menguatkan Yosua, memberikan perkataan firman-Nya untuk Yosua sehingga dia dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan mengerti kekhawatiran Yosua yang dia hadapi. Hal yang sama, Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman kaum muda di tempat ini. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini, atau tantangan-tantangan yang tadi mungkin sudah saya sebutkan. Saya nggak, mungkin itu bicara tentang pernikahan kita, mungkin itu bicara tentang hubungan-hubungan kita, mungkin itu bicara tentang tantangan finansial kita, mungkin itu bicara tentang kuliah kita, tantangan kesehatan yang sedang kita hadapi, mungkin itu bicara tentang tantangan lingkungan sekitar kita, pertemanan kita, persahabatan kita. Mungkin anak-anak muda di tempat ini sedang bergumul tentang sesuatu, tentang masa depanmu, tentang kuliahmu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan hadir saat ini dalam hati saudara dan berbicara, be strong and courageous. Apa yang saudara sedang hadapi, apa yang saudara sedang pergumulkan saat ini, Tuhan sedang mau bilang, be strong and courageous. Kuat nak, dan teguhkanlah hatimu. Aku Tuhan yang menyertai Musa dan Yosua pada zaman itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita saat ini. Amin. Tuhan bilang, I'm with you. Aku menyertai
kamu. Aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Bilang ke kiri kanan kita, Tuhan menyertai kamu. Be strong and courageous. Yang terakhir, tutup mata kita coba. Tutup matamu dan bilang ke dirimu sendiri, Tuhan menyertai saya. Dia nggak meninggalkan saya. Dia menyertai hidup saya. Amin. Buka mata. Ingatlah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percayai hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu untuk menolong kita, memberkati kita, menyediakan jalan bagi kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita, nggak akan pernah melupakan kita, sama seperti lagu tadi di penyembahan kita. Sama seperti Yosua. Yosua waktu mendengar firman itu, dia merenungkannya. Dia mengingat janjinya. Waktu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah. Dia nggak hanya menganggap lalu itu, dia merenungkannya, memperkatakannya. Kuat dan teguhkanlah, Tuhan menyertaiku. Tuhan menyertai Musa, Tuhan pasti menyertaiku. Dan ketahui saudara, Bapak Ibu Saudara, Yosua ini bukan orang yang sembarangan. Dia itu panglima tempurnya Musa pada waktu itu. Yosua ini orang yang suka atau menyukai hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca kisah Yosua, pada waktu Musa memimpin, memang Tuhan gak berbicara langsung pada Yosua, karena waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa. Tapi Yosua melihat bagaimana Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat, seorang teman di kemah Tuhan. Dan dia memperhatikan. Dan dia suka tinggal di kemah Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi Yosua ini orang yang suka dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Keluaran 33 nanti. Yosua itu yang kita kenal sebagai pemimpin perang itu pun yang suka dengan hadirat Tuhan, waktu menghadapi tantangan di depan matanya, dia bisa khawatir, dia bisa takut, dia bisa ragu, waduh bisa nggak ya? Musa sih bisa, tapi masa saya apakah mungkin? Timbul rasa khawatir, timbul rasa ragu, apakah aku mampu, apakah aku sanggup? Tapi ketika firman Tuhan berkata ke dalam dirinya, kuat dan teguhkanlah hatimu, dia renungkan itu, dia simpan itu dalam hatinya. Dia ingat janjinya Tuhan, oh ya, Tuhan kan janji bahwa dia akan berjalan di depanku, dia akan menyertai aku, dan aku akan menghalau semua musuhku. Dan aku akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Itu kan janji Tuhan kepada Yosua. Dia ingat itu terus. Dia perkatakan itu. Firman Tuhan itu dia renungkan siang dan malam. Jadi kekuatan buat dia. Saudara, Bapak Ibu, Saudara semua, kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan apa yang saudara sedang renungkan saat ini, yang datang ke dalam hidup saudara? Yosua bisa menjadi kuat dan berani karena dia belajar, melatih dirinya, mendisiplin dirinya, merenungkan firman, mempercayainya, dan berjalan dengan iman oleh perkataan Tuhan. Amin. Ketika saudara membaca firman, merenungkannya, firman itu pasti berbicara dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Dalam menjalani setiap kehidupan kita. Jika di tempat ini mungkin ada atau kita diajarkan untuk WPDA, waktu pribadi dengan Allah, ya. Mungkin kita diajarkan untuk menjurnal. Nah, saudara bisa praktekkan itu. Saat teduh, baca firman, renungkan firman Tuhan, tuliskan apa yang firman Tuhan hari itu saudara baca, dan belajar untuk mempraktekannya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tuliskan apa yang kalian, Bapak Ibu Saudara semua dapat, dan belajar mempraktekannya, sama seperti Yosua. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi be strong and courageous, kita butuh
mitra dan rekan kerja dalam Kristus. Amin. Kita butuh komunitas orang-orang percaya. Yosua nggak berjalan sendirian, Yosua nggak bekerja sendirian. Yosua butuh seseorang. Bahkan Yosua butuh Musa untuk memuridkan dia. Yosua 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Yosua anak Nun mengutus dengan diam-diam 2 orang pengintai dari Sitim, katanya, pergilah amatilah daerah itu, terutama kota Yeriko. Karena itu mereka pergi dan masuk ke rumah seorang pelacur yang bernama Rahab, lalu menginap di situ. Lalu hal itu dilaporkan kepada Raja Yeriko, katanya, lihat semalam ada orang Israel datang ke sini untuk mengintai daerah ini. Jadi Yosua nggak pernah berjalan sendirian menjalankan misinya Tuhan, menjalankan rencananya Tuhan, yang dimana dia dipanggil, dia dipercayakan. Dia butuh orang-orang yang mendukung dia, yang satu hati sama dia, yang satu visi sama dia. Dia butuh orang-orang yang mensupport dia, dia butuh komunitas, dia butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Dia butuh orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Yosua. Kalau tidak, mereka nggak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menolong Yosua. Tuhan menyediakan orang-orang yang sudah punya pola pikir yang baru. Kalau kita lihat di zaman Musa, kenapa mereka nggak masuk tanah Kanaan? Karena mereka bebal. Karena mereka tegar tengkuk, betul? Tapi orang-orang yang bersama dengan Yosua pada waktu ini adalah generasi yang lebih baru. Generasi yang sebelumnya sudah mati di padang gurun. Tapi generasi yang baru ini adalah generasi yang lahir di padang gurun, yang menangkap janji Tuhan, di mana Yosua memimpin. Dan itu hal yang berbeda. Saudara dan saya, tunggu lewat dulu ya sobat. Saudara dan saya membutuhkan komunitas orang-orang percaya yang bisa saling mendukung dan saling mensupport satu sama lain. Jika di tempat ini mungkin ada komsel, life group, atau KKA, bertumbuhlah dari dalam komsel. Tempat di mana saudara dan saya bisa melayani satu sama lain. Tempat di mana kita bisa saling mensupport dalam segala hal satu sama lain. Tempat di mana kita bisa saling membangun satu sama lain. Tempat di mana kita bisa saling menegur dalam kebaikan. Tempat di mana kita bisa menghasilkan buah-buah Kristus di dalam kehidupan kita. Tempat di mana jiwa-jiwa baru mengalami pertobatan. Kita butuh komunitas orang-orang percaya. Menurut data penelitian salah satu organisasi Kristen, generasi sekarang itu mencari komunitas yang bisa peduli dengan mereka. Mereka mencari teman, persahabatan, komunitas yang peduli dengan mereka. Teman persahabatan yang real, yang gak pura-pura, yang otentik. Komunitas yang bisa membangun dan bukan hanya menghakimi. Dan saya berdoa orang-orang ini, generasi ini menemukan tempat, wadah, teman, persahabatan, komunitas yang sehat, yang peduli, yang merangkul, yang membangun ada di tempat ini. Amin. Kita butuh komunitas orang-orang percaya yang peduli dengan orang-orang lain. Beberapa dari teman-teman kita yang dari sepupu kita tadi yang ada di foto tadi, mereka datang, sampai hari ini mereka masih datang, itu karena mereka mengalami persahabatan, pertemanan yang otentik, yang peduli. Sampai ada satu kesaksian, salah satu dari mereka bilang, saya kalau datang ke tempat ini tuh, dia masih kuliah, kalau saya datang ke tempat ini, saya selalu merasa refresh. Saya kayak dari yang capek jadi bersemangat dan sangat positif. Itu kesaksian mereka. Kesaksian lain bicara waktu dia lihat salah satu teman kita sedang menghadapi tantangan dalam hidup dia, dan teman ini karena ini satu kos, teman ini berdoa dan Tuhan jawab doa dia.
Dan dia ada di kos itu, di kamar itu, dan melihat teman ini berdoa. Dan dia bilang, Tuhanmu itu luar biasa. Dia menjawab doamu tuh cepat. Ya bukan tentang cepat dan tidak cepat ya, tapi bagaimana Tuhan bisa menolong kehidupan kita. Dan itu menjadi kesaksian dalam hati dia, walaupun dia belum percaya. Tapi dia one step closer, dia satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Kita butuh komunitas yang peduli, kita butuh wadah tempat untuk kita bisa saling berbagi. Kalau di tempat ini ada KKA Komsel, bertumbuhlah di sana. Karena saudara adalah jawaban buat generasi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli dengan orang-orang di luar sana? Yang mereka yang belum percaya, mereka yang masih jauh dari Tuhan, bahkan mereka yang hanya ber-KTP saja, yang tidak sungguh-sungguh. Ketika kita lalai meresponi panggilan Tuhan untuk generasi ini yang kita perlu perhatikan. Roh-roh dunia sedang mengetuk pintu-pintu gereja, pintu rumah-rumah, dan mereka bersiap mengambil anak perempuan, anak laki-laki mereka untuk diperbudak. Diperbudak oleh apa? Mereka memperbudak mereka, roh-roh dunia memperbudak mereka, roh-roh dunia merantai mereka, membelenggu mereka, membuat mereka terikat dengan dosa-dosa. Membiarkan mereka untuk gak peduli dengan iman mereka. Banyak anak muda sekarang, banyak yang gak peduli dengan imannya. Memberikan informasi-informasi yang membelokkan mereka dari rencana Tuhan melalui sosial media. Berita-berita yang gak benar. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua sekarang lihat di sosial media, banyak berita yang gak benar, yang ngawur. Dan bahkan yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak benar. Informasi-informasi yang salah. Dunia, roh-roh dunia mengarahkan anak-anak muda untuk mengejar prioritas-prioritas yang salah. Yang hanya untuk memenuhi kedagingan mereka. Roh-roh dunia mencuri sukacita mereka, damai sejahtera mereka, rasa berharga mereka. Berapa banyak anak muda yang mati bunuh diri karena merasa nggak berharga. Saudara bisa lihat di berita. Mereka mencuri sukacita mereka, damai sejahtera mereka, rasa berharga mereka, dan mereka selanjutnya membunuh iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka, sampai mereka binasa. Dan itulah kenapa kita punya panggilan untuk generasi ini. Mereka butuh komunitas, tempat di mana mereka bisa dipedulikan, mereka bisa memberikan sharing mereka, kegelisahan mereka, untuk mereka bisa mengalami Tuhan di hidup mereka. Yang ketiga, yang terakhir yang kita perlukan untuk kita menjadi kuat dan berani, dan ini yang penting bagi kita, yaitu the power of Holy Spirit, kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Untuk kuasa Roh Kudus bekerja, dia membutuhkan apa? Bejana. Untuk kuasa Roh Kudus bekerja di kehidupan orang, di kehidupan kita, kehidupan anak-anak muda, dia butuh bejana, dia butuh tempat, dia butuh wadah. Pagi hari ini Tuhan sedang mencari bejana-bejana yang mau dipakai oleh Tuhan. Adakah bejana-bejana itu di tempat ini? Amin. Satu-satunya cara yang bisa menghentikan generasi ini dari perbudakan bukan program, bukan penampilan-penampilan yang bagus, bukan acara-acara yang menarik, melainkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah kehidupan orang-orang percaya itu. Amin. Yang sanggup membebaskan setiap orang dari belenggu, kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang sanggup membangkitkan pengharapan, iman, dan kasih orang-orang muda, dan membangun kehidupan seseorang. Jawaban dari pergumulan, tantangan yang mungkin saudara sedang hadapi saat ini, secara khususnya anak-anak muda, itu bukan ada di luar sana. Jawaban itu ada di tempat ini. Amin. Jawaban itu ada di sini. Kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Masalahnya bukan pada kuasa Roh Kudus yang bisa bekerja,
yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong kita. Masalahnya adalah ada nggak bejananya di sini? Ada nggak bejana yang tersedia di mana Roh Kudus kuasanya bisa bekerja di tempat ini? Amin. Tuhan punya segala hal yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara semua. Masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya ada di pada bejananya. Masalahnya adakah bejana yang tersedia di tempat ini? Untuk kuasa Roh Kudus bekerja, dia butuh bejana. Untuk kuasa Roh Kudus bekerja, juga kita butuh menutup pintu terhadap seseorang atau sesuatu. Saudara perlu berkata tidak terhadap seseorang atau sesuatu. Maksudnya apa, Kak? Kita perlu berkata tidak terhadap sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu berkata tidak kepada seseorang yang akan membawa kita kepada jerat, tipu daya, dan dosa. Saya masih percaya jika kita memisahkan diri kita, menutup pintu terhadap tawaran-tawaran dunia, situasi-situasi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, terhadap tawaran-tawaran yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa-dosa, jerat, pencobaan yang tidak perlu kita lalui, terhadap keinginan-keinginan yang tidak benar, terhadap hubungan-hubungan yang tidak kudus, terhadap hubungan-hubungan yang salah. Anak-anak muda, dengar ini baik-baik. Ketika engkau terus-menerus membuka pintu untuk hal-hal yang demikian terjadi di kehidupanmu, kita akan menderita. Menderita karena apa? Menderita karena dosa itu akan menjerat kita, mengikat kita seterusnya. Dosa-dosa itu akan membelenggu kehidupan kita sampai kuasa Roh Kudus bekerja di kehidupan seseorang itu. Saudara harus menutup pintu. Sama-sama katakan ke kiri kananmu, saudara harus menutup pintu. Kamu harus tutup pintu, shut the door. Tutup pintu terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini aku bejanamu. Jika engkau mencari bejana yang mau dipakai, di mana Roh Kudus bisa bekerja, kuasamu bisa bekerja, pakailah bejana ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika saudara datang ke supermarket untuk membeli sebuah kebutuhan, saudara membeli apa? Telur, roti misalnya, ayam, sayur-sayuran, susu, buah, biskuit, snack, dan lain sebagainya. Dan saudara pergi ke kasir, dan saudara nggak menyadari bahwa nggak ada tempat untuk menaruh belanjaan tadi. Tidak ada kresek, tidak ada kardus, tidak ada tempat, tidak ada wadah. Saudara pasti bakal menjatuhkan barang-barang tersebut, akan berceceran. Barang-barang itu akan berceceran karena nggak semua di tangan kita, sekalipun kita merangkulnya seperti ini. Betul? Kenapa? Karena nggak ada tempat, nggak ada wadahnya. Siapa yang di sini suka kopi? Ya, kakak suka kopi, Kak? Nggak suka? Suka kopi? Suka kopi. Siapa namanya? Ya? Elga. Elga, oke. Kak Elga, kalau Kak Elga suka kopi apa? Ya? Kopi gurih. Oh, good day. Ya, Kak Elga suka kopi good day. Kak Elga pingin kopi good day atau secangkir kopi good day? Secangkir kopi good day. Karena apa? Karena kalau Kak Elga minta kopi good day, saya bisa membuatnya dan saya bisa menyiramkannya. Karena nggak ada wadahnya, betul? Ini Kak, silakan minum langsung, siramkan. Tapi kopi itu perlu ada cangkirnya atau wadahnya, betul? Untuk kita bisa minum kopinya. Jadi butuh wadah, butuh tempat untuk suatu produk itu diterima. Karena kalau tidak ada tempat untuk menaruh ke dalamnya, ya pasti akan tumpah. Siapa yang di sini apa yang terkenal?
Getuk. Getuk ya. Daniel boleh tolong itu ya. Katakanlah ini getuk ya. Ini bukan getuk sih isinya ya. Katakanlah Kak Elga tadi pesan getuk online ya kan, sekarang zamannya online, pesen online food. Dia pesan online food, terus drivernya datang ke rumahnya Kak Elga, tiba di rumah dan membawa getuknya ya kan. Dan ya telepon atau pencet bel, pesanan online-nya sudah datang Kak, betul atas nama Kak Elga, betul gitu kan. Nah, tapi dia nggak bawa wadahnya, dia nggak bawa boxnya, dia bawa getuk di tangan dia. Bayangkan getuk itu ada di tangan bawa ojol ini ya, dan Kak Elga ini getuk yang Kak Elga pesan betul, dan dia menyerahkan getuk itu tanpa box, tanpa wadah ke Kak Elga. Dan saudara bayangkan apa yang mungkin saudara bisa imajinasikan. Mungkin Bapak ojol ini di jalanan kita nggak tahu dia ngapain ya. Mungkin dia garu-garu kepala, mungkin dia barusan bersih-bersih sampah, ya kan? Mungkin dia barusan lap keringat, gitu kan? Mungkin dia habis dari kamar mandi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Dan dia datang membawa getuk itu yang mungkin ada taburan kelapanya kan biasanya di situ. Dan taburan kelapa itu berceceran di tangannya dia. Kak Elga ini getuk yang kamu pesan, silakan gitu. Betapa mengerikannya hal itu ya, jika saudara menerima pesanan online seperti itu. Jadi, dan Kak Elga, loh kok getuknya seperti itu? Mana dusnya, mana wadahnya, kok nggak pakai wadah? Dan padahal karena dia berharap dia itu datang dengan wadahnya, dengan tempatnya, dengan boxnya. Yang saya mau saudara mengerti adalah box ini mungkin box getuk itu mungkin nggak ada nilainya. Karena setelah produknya dimakan, boxnya dibuang. Betul? Dan mungkin harga box itu juga mungkin nggak sampai Rp1.000 mungkin bahkan. Saya kurang tahu. Tapi bahkan kotak ini nggak sampai Rp1.000. Mungkin 500, 600, 700. Tapi yang membuat bernilai dari tempat ini bukan tempatnya, karena tempat ini nggak berharga. Yang membuat bernilai dari tempat ini adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Isinya, produknya yang membuat nilai dari tempat ini. Di mana di sini ada sesuatu yang kita inginkan, yang ditaruh di tempat ini. Yang memberikan nilai adalah produknya, bukan boxnya, tapi produknya lah yang memberikan nilai pada boxnya itu. Dan kita ini hanya bejana, Bapak Ibu Saudara, yang nggak senilai, yang sama seperti ini, yang mungkin nggak berharga. Tetapi karena Kristus ada dalam hidup kita, itulah yang membuat kita berharga. Kita seperti kardus box yang nggak sampai Rp1.000 ini. Yang saya mau katakan adalah saudara nggak perlu menjadi luar biasa terlebih dahulu. Saudara nggak perlu menjadi cantik, ganteng, seperti selebgram, idol, kesayangan saudara. Saudara nggak perlu menjadi terkenal, saudara nggak perlu harus 1 juta follower di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, atau di YouTube supaya bisa dimonet. Tidak perlu. Saudara nggak perlu menjadi konten kreator terlebih dahulu. Saudara nggak perlu punya semua talenta yang saudara inginkan terlebih dahulu. Saudara nggak harus punya influence yang besar terlebih dahulu. Yang saudara butuhkan adalah saudara menjadi wadah yang bersih dan kosong. Karena kalau wadahnya kotor dan nggak bersih, pasti ya produk itu bakal tercemar, betul? Saudara yang punya anak waktu masih kecil, saudara nggak mungkin isi susu yang baru di susu yang sudah mungkin 2 minggu atau 1 bulan dipakai, yang masih ada bekasnya. Saudara akan mencucinya dan menuangkan susu yang baru untuk diminum ke anak tersebut.
kita perlu jadi wadah yang bersih dan kosong. Untuk apa? Supaya kuasa daripada Roh Kudus bisa bekerja di kehidupan kita. Amin. Tuhan berkata, jika saudara berikan bejanamu, aku akan berikan mimpiku. Kalau saudara berikan bejanamu, aku akan berikan mujizat yang saudara butuhkan. Kalau engkau berikan bejanamu, aku akan berikan tujuanku, my purpose. Kalau engkau berikan bejanamu, aku akan menaruh kehendakku di dalam hidupmu. Kalau engkau memberikan bejanamu, aku akan menaruh semua hal yang engkau rindukan. Yang Tuhan perlukan dari dus, dari box, dari wadah itu adalah menjadi wadah yang bersih dan kosong. Dan ketahuilah saudara, bahwa setan itu benci sama kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. That's why kenapa setan berusaha membunuh, menghancurkan bejana ini. Dia tahu kuasa dari Roh Kudus yang sanggup menghancurkan dia mengalahkan dan mengusir dia. Dan satu-satunya cara bagi si jahat untuk mengalahkan kita adalah menghancurkan tubuh kita. Bejana ini menghancurkan harapan kita, mimpi kita, kehidupan kita. Iblis berupaya menghancurkan kita dengan dosa-dosa, dengan jerat, dengan tipu daya, yang membuat generasi ini melakukan banyak hal yang mengerikan. Membuat generasi ini berhubungan seks di luar nikah, baik dengan pacar maupun yang bukan pacar. Bahkan iblis membuat generasi ini kehilangan, confusing, bingung dengan gender mereka. Apakah saya perempuan atau laki-laki? Iblis membuat mereka mengalami kehancuran-kehancuran di dalam keluarga mereka, di dalam hubungan-hubungan mereka, pertengkaran-pertengkaran di orang tua mereka mungkin, dan membuat tubuh mereka kecanduan dengan narkoba, dengan pornografi, dengan minum-minuman keras, alkohol, rokok, dan lain sebagainya. Iblis membuat tubuh mereka dihancurkan dengan ikatan-ikatan dosa yang baik kita sadar maupun tidak sadar. Waktu kita melakukan hal-hal perdukunan dan lain sebagainya, kita nggak sadar, tapi iblis menjerat kita. Iblis menjerat kita dengan banyak hal-hal yang salah di sosial media, di informasi-informasi yang kita dengar yang menyesatkan. Dia membuat generasi ini mengalami depresi. Dia membuat generasi ini mengalami trauma-trauma dalam kehidupan mereka. Dia membuat generasi ini mengalami penyakit-penyakit mental. Dia membuat generasi ini mengalami gangguan-gangguan di jiwa mereka. Yang pada akhirnya, waktu mereka dibully, mereka bisa bunuh diri. Sebegitu mudahnya. Kita banyak dengar, ya kan? Orang-orang, anak-anak yang dibully dan mereka bunuh diri. Karena mereka nggak punya tempat. Nggak ada yang peduli dengan mereka. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, saya mohon untuk kita berikan bejana hidup kita. Give your vessel, amin. Berikan bejana hidupmu dan Tuhan akan lakukan mujizatnya di dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Berikan bejana hidupmu dan Tuhan akan memberikan tujuannya, mimpinya. Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk generasi ini. Untuk saudara-saudara, anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kalau kalian yang masih single, yang lagi berpacaran misalnya, saudara bisa bilang, ini kalau logat timur ini ada satu anak tuh. Beta sayang kau, tapi sapung cinta dengan antua lebih dari kau. Jika kau menghalangi Tuhan memakai hidup saya izinkan pergi. Karena saya bejananya, saya lebih memilih Tuhan daripada engkau. Apakah saudara berani bicara seperti itu? Karena ini bukan tentang relationship, ini tentang bagaimana Tuhan hidup di hidup kita.
Ini tentang misi Tuhan di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ini tentang hidup yang mempunyai tujuan. Hidup kita punya tujuan. Hidup kita bukan hanya selesaikan apa yang ada di bumi ini saja. Semua yang kita lakukan itu untuk tujuannya Tuhan. Untuk rencananya Tuhan, bagaimana kita bisa menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat saya kembali untuk melayani generasi ini. Dari SMA sampai kuliah, saya memberikan diri untuk melayani Tuhan, untuk belajar dengan semua ketidaksempurnaan saya. Bahkan waktu saya bekerja sekalipun, saya masih berusaha untuk memberikan diri, melayani Tuhan. Namun ketika suara yang sama berbicara dalam hati saya, dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau cari bejana untuk generasi ini aku Tuhan, saya ada di sini, pakai bejana ini untuk generasi ini. Saya mau berikan bejana ini untuk Engkau. Tahun 2020 ketika COVID, saya memutuskan berhenti untuk bekerja. Pada waktu itu orang-orang mencari kerja, tapi Tuhan gerakkan saya untuk keluar dari tempat pekerjaan saya di Jogja pada waktu itu dengan segala fasilitas dan kenyamanannya. Saya keluar, saya memulai mengembangkan usaha yang sudah pernah saya rintis dan melayani Tuhan sepenuh waktu untuk generasi ini. Jika engkau menginginkan bejana, aku tahu Tuhan, saya nggak perfect, saya nggak sempurna, aku nggak cukup bersih. Tapi yang saya tahu, yang saya percaya, Engkau Tuhan yang sanggup membersihkan saya every day waktu saya datang kepadamu. Mari dengarkan ini. Setan bicara jika kita tidak lakukan sesuatu, kita akan melakukan. Setan akan berbicara sesuatu hal yang lain. Setan akan berbicara sesuatu hal yang melemahkan kita. Tapi ingat tadi di ayat pertama tadi, jangan terintimidasi, jadilah kuat, jadilah berani. Aku menyertai kamu, aku bersama dengan kamu. Setan merasa dirinya lebih pintar daripada Tuhan. Makanya waktu Tuhan datang sebagai manusia, menjalankan misinya Tuhan, misinya Allah. Setan berpikir, waduh bahaya. Dia mengusir setan, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit. Saya harus membunuh dia. Akhirnya peristiwa salib terjadi. Setan berpikir waktu Yesus digantung di kayu salib dan mati, dia menang. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Memang Yesus datang untuk mati di kayu salib supaya kita menang. Supaya kita bisa mengalami penebusan. Supaya kita bisa mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan bilang, it is finished. Semua selesai. Bukan I am finished. Kalau I am finished berarti ya sudah saya selesai. Tapi Tuhan bilang, it is finished. Semua kutuk, semua masalah, semua sakit penyakit, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Dan kita diberikan kemenangan, diberikan penebusan, diberikan keselamatan yang kita butuhkan. Dan orang-orang di luar sana butuhkan. Amin. Iblis sudah sangat kalah. Dia bahkan gak punya kunci untuk tubuh kita. Yang punya kunci atas tubuh kita adalah Yesus di hidup kita. Kita adalah tubuh Kristus, kita bejananya Dia. Roh Kudus nggak akan berkhotbah di gereja ini. Maksudnya dia nggak akan berkhotbah tanpa seseorang berbicara. Roh Kudus nggak akan bersaksi ke teman kita, ke keluarga kita. Tapi jika dia menemukan bejana, dia akan melakukannya.
Roh Kudus nggak akan pergi ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja dan memenangkan teman-teman kita. Masalahnya bukan kepada Roh Kudus, masalahnya pada ada nggak bejananya. Tuhan mencari orang yang mau keluar dari zona nyamannya dan pergi bersaksi, pergi mempedulikan orang-orang lain di luar sana. Karena itulah panggilan kita buat generasi ini. Roh Kudus gak menulis lagu, tapi Roh Kudus memakai bejana. Mungkin pemain-pemain musik, worship leader dan tempat di sini. Roh Kudus memakai kalian untuk menuliskan lagu dan menjadi berkat buat banyak orang. Roh Kudus gak merintis gereja, tapi dia bekerja melalui bejana-bejana yang memenuhi panggilan Tuhan untuk membuka pelayanan-pelayanan, membuka pos-pos PI dan lain sebagainya. Dia mencari bejana yang bisa dipenuhi, yang dicurahkan. Jika engkau memberikan bejanamu, tubuhmu, hidupmu, aku akan memberikan kuasaku. Aku akan memberikan mujizatku, aku akan memberikan panggilanku dan mimpiku kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena semua kita di tempat ini, bukan hanya yang kamu muda saja, karena kita semua adalah bejana yang dipilih Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Mari tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan ini. Datanglah ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sedang berbicara ke dalam hatimu, menguatkan engkau. Haleluya Yesus. Roh Kudus, engkau hadir tempat ini. Bekerja di setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, teman-teman kaum muda di tempat ini, apa yang kau sedang hadapi saat ini? Kekhawatiran apa yang kau sedang alami? Yang kau sedang pergumulkan hari-hari ini? Datanglah ke hadirat Tuhan. Terima kekuatan. Jadilah kuat dan berani. Tuhan menyertai kita. Tuhan gak meninggalkan kita. So
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman kaum muda saat ini. Siapa di sini yang kau sedang bergumul akan sesuatu? Yang kau sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Engkau yang sedang mengalami tantangan yang ada di depanmu. Engkau yang mungkin khawatir, ragu, takut. Mungkin itu finansialmu, mungkin itu kesehatan, mungkin itu tantangan dalam keluargamu, hubungan-hubunganmu, mungkin tentang masa depan, mungkin tentang kuliah, sekolah. Pagi hari ini, engkau yang merasa demikian, saudara bisa menaruh tangan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Yes, Tuhan, terima kasih buat tangan-tangan yang menaruh tangannya di dada. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, kaum muda di tempat ini, mereka yang sedang bergumul akan sesuatu dalam hidupnya, mereka yang sedang menghadapi situasi-situasi yang gak mudah, yang mereka sedang hadapi di hidup mereka. Tuhan, Engkau hadir di hati mereka saat ini, memberikan kekuatan yang mereka butuhkan, memberikan hikmat yang mereka butuhkan, memberikan keberanian yang mereka butuhkan menghadapi situasi itu. Bapa di dalam surga, Tuhan menolong setiap pergumulan mereka, memberikan jalan keluar, memberikan terobosan, memberikan iman pengharapan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak meninggalkan mereka, Tuhan yang berjalan di depan mereka, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, dan Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan gak membiarkan mereka sendirian, sehingga mereka memperoleh kemenangan yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Buat setiap anak-anak muda di tempat ini, siapa di sini yang kau merasa, Tuhan, bejana ini sudah rusak, bejana ini sudah gak baik, banyak dosa yang saya lakukan. Tapi pagi hari ini engkau mendengar suara Tuhan, bahwa engkau berharga, engkau dikasihi. Setiap anak-anak muda di tempat ini, engkau yang merasa demikian, dan engkau mau bilang, Tuhan, ini bejana yang Engkau berikan. Basuh aku, bersihkan aku, supaya aku bisa menjadi bejana yang bersih dan kosong, di mana kuasa Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan saya. Buat setiap anak muda, engkau yang ingin Tuhan membasuh hidupmu, menjadikan engkau bejana yang bersih dan kosong, di mana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Mari taruh tanganmu di dada. Tuhan mau memakai engkau, Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Haleluya Yesus Tuhan.
Bapa di dalam surga, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Mereka yang menyediakan bejana untuk Tuhan basuh, untuk Tuhan bersihkan, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Mari pakai Tuhan. Kau hadir di kehidupan mereka saat ini, membasuh mereka, membersihkan mereka, jadi bejana yang bersih dan kosong, di mana Tuhan bertahta, di mana Tuhan hidup dan berkuasa di hidup mereka, dan hidup mereka gak akan pernah sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semua. Siapa di sini yang rindu Tuhan pakai jadi bejananya bagi generasi ini, bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman kaum muda tempat ini. Siapa di sini yang rindu Tuhan pakai menjadi bejananya, di mana kuasa Roh Kudus bekerja di kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara memberkati banyak orang, kehidupan saudara menjadi dampak buat banyak orang. Mari angkat tanganmu saudara. Saudara gak perlu lihat kiri kanan, saudara gak perlu malu, karena Tuhan mau bekerja di kehidupan saudara. Siapapun itu, siapapun orang di tempat ini, Tuhan mau pakai hidup saudara, dalam kapasitas saudara, dalam bidang saudara, dalam kehidupan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Terus angkat tangan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu. Haleluya Yesus. Untuk memuliakan-Mu. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengangkat tangan, saya undang maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Pikiranku, mari Bapak Ibu Saudara, kehendakku, saudara gak perlu malu, saudara gak perlu takut. Serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari teman-teman hamba Tuhan yang ada di tempat ini bisa mendoakan saudara-saudara yang ada di depan. Teman-teman pemimpin, leaders di tempat ini, saudara bisa maju ke depan dan berdoa buat semua orang yang di tempat ini. Haleluya Yesus.
Haleluya, Yesus. Kekuatan kami bejanamu, Tuhan Yesus, jadikan kami bejanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi bejanamu. Oh Yesus baik, Engkau sungguh baik. Oh haleluya, jadikan kami bejanamu. Terima kasih Tuhan, pakai kami Yesus, jadi bejanamu Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan, kuatkan kami Yesus. Oh, pakai kami Tuhan, jadi bejanamu. Terima kasih Yesus, jadikan kami bejanamu. Oh, jadikan bejanamu. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidup. Angkat tanganmu saudara. Dalam bersama-Mu Bapa. Pikiranku Yesus, serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, lebih lagi mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
aku untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami sudah membuka hati kami sungguh-sungguh bagi Engkau bekerja di dalam setiap kami. Kami akan pulang nanti dengan kemenangan yang Tuhan sudah Engkau nyatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memenuhi setiap kami. Kami mau memberikan bejana kami Tuhan. Untuk siap Engkau pakai kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di dalam setiap kami pada pagi hari ini. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami. Kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kami mulai pagi ini. Kau pakai mulai anak-anak, remaja, kaum muda di tempat ini. Kau pakai para orang tua di tempat ini. Untuk menjadi saluran berkat. Kami mau Tuhan. Kau memulihkan setiap hati. Kami siap untuk dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.